Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Nah, kali ini kalian pasti udah nggak asing lagi lah dengan nama Poco F5. Ya, Poco F5 berhasil merebut tahtanya sebagai HP mid-range tapi dengan status flagship killer. Bener-bener flagship killer lah. Dengan harga 5 jutaan kalian udah bisa dapat Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dan ada beberapa HP bahkan pendahulunya yang sama-sama flagship killer, dan bahkan beberapa HP yang benar-benar flagship itu mulai dilupakan setelah kemunculan Poco F5. Nah, kira-kira HP apa sih itu ya? Ya, salah satunya adalah Samsung S21 Plus, Samsung S21 FE, dan pendahulunya yaitu Mi 10T Pro. Emang udah bener-bener ketinggalan ya ketiga HP ini? Well, untuk mengetahui hal itu, let's check this out. Dari ketiga HP ini memiliki segmen harga yang beda-beda. Mi 10T Pro ada di 3,7 juta, S21 FE ada di 5,9 juta, S21 Plus ada di 6,9 jutaan. Ya, untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat tabel berikut ya. Secara overall spek di atas kertasnya itu hampir setara lah levelnya. Akan tetapi yang jelas kelihatan mencolok adalah chipset yang digunakan di Samsung itu dua-duanya dia pakai Exynos 2100. Sedangkan kalau Xiaomi dia pakai Snapdragon 865. Terus untuk resolusi kamera jelas masing-masing memiliki perbedaan, kalian bisa baca sendiri. Dan untuk Xiaomi Mi 10T Pro kelihatan beda banget ya refresh rate di layarnya. Dia bisa sampai 144 Hz loh. Sedangkan untuk S20 FE ataupun S21 Plus hanya di 120 Hz. Udah bagus. Dan juga sudah Super AMOLED atau Dynamic AMOLED ya, 2X. Sedangkan Mi 10T Pro itu masih menggunakan panel IPS. Ya, keduanya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan lah. Selengkapnya kalian bisa pause aja untuk tabel perbandingan spesifikasi. Lanjut kita ke kemampuan performa gamingnya. Di MLBB, Mi 10T Pro, S21 FE, S21 Plus semuanya lancar jaya ya. Tapi yang spesial tuh di Mi 10T Pro. Karena apa? Di Mi 10T Pro itu settingan ultranya sudah keluar semua dan aktif. Jadi ya bener-bener rata kanan. Untuk main ya kelihatan fluid banget gitu loh, lancar, mulus, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada frame drop selama internet kalian lancar. Dan untuk di S21 Plus di sini kita dapat refresh rate tinggi, rata kanan di ultra grafiknya. Dan apakah lancar ataupun frame drop? Ya lancar jaya ya karena ini flagship ya. Dan mengingat Exynos 2100 itu juga setara dengan Snapdragon 865. Untuk refresh rate di S21 FE sama persis dengan S21 Plus karena ya emang ini versi ekonomisnya aja, nggak ada perbedaan yang mencolok. Dan kalau kita lihat di benchmark ya, FPS-nya di Perfdock setelah 10 menit main, kelihatan banget kalau di Mi 10T Pro itu lancar jaya 120 FPS konstan. Sedangkan untuk di S21 Plus dan S21 FE itu kelihatan konstan dan stabil pakai banget di 60 FPS aja. Tapi ya oke, ini udah mantap banget. Selanjutnya kita ke PUBG Mobile. Di sini secara sekilas nggak ada perbedaan yang mencolok ya, kecuali Mi 10T Pro yang memang dia itu settingannya smooth 90 fps untuk fps paling tingginya ataupun HD Extreme untuk kualitas paling mentoknya. Sedangkan untuk S21 Plus ataupun FE dia HDR Ultra ataupun fps yang paling tinggi dia bisa di smooth extreme aja. Tapi semuanya ini udah settingan yang paling oke lah untuk kelasnya. Dan setelah 10 menit main ya, itu Xiaomi Mi 10T Pro bisa push terus 90 fps konstan banget. Setelah itu ada throttling dan fps drop sedikit-sedikit. Tapi colongan aja ini, nggak ada yang bener-bener kerasa. Untuk S21 Plus dia itu memang ada fluktuasi fps di situ tapi konstan. Sedangkan
Sedangkan untuk S21 FE ini yang kelihatan banget versi ekonomisnya. Setelah memasuki menit ke-14, dia itu di lock FPS-nya di 40 FPS aja. Ya, ini menandakan perbedaan antara seri Plus dengan seri yang ekonomis. Lanjut kita ke game selanjutnya yaitu Genshin Impact. Dari ketiga gameplay HP ini yang kelihatan beda banget itu malah S21 FE ya. Yang lainnya mulus-mulus aja dan playable, sedangkan S21 FE kelihatan patah-patahnya. Ya, ini memang udah kelihatan banget sih, padahal settingannya kita buat sama ya, itu di menengah 60 fps saja atau medium 60 fps. Mi 10T Pro juga sama, medium 60 fps. Dan kalau kita bandingin hasil benchmark fps nya kurang lebih seperti ini. Mi 10T Pro konstan dan masih tergolong bagus banget. S21 Plus mulai ada throttling dan frame drop di pertengahan game, sedangkan S21 FE dia itu udah nggak nyaman ya untuk main karena udah bisa menyentuh 30 fps. Untuk penggunaan baterai ini sebenarnya mirip-mirip aja, kecuali untuk Mi 10T Pro karena memang fps nya lebih tinggi dan suhunya juga hampir mirip sebenarnya, hanya terpaut selisih 1 ataupun 2 derajat Celcius aja di masing-masing HP. Kecuali untuk di bagian belakang ini dia Mi 10T Pro lebih tinggi ya, dia di 40 derajat Celcius, terpaut 4 derajat daripada yang lainnya. Jadi sangat disarankan untuk pakai kipas kalau kalian memang mau gaming pakai HP ini. Sekarang kita ke bagian layar. Layar di sini kita lihat ya, untuk settingan videonya sama. S21 FE dan S21 Plus ini menggunakan panel yang benar-benar sama, beda ukuran doang. Untuk Mi 10T Pro di sini walaupun dia pakai IPS, untuk kualitas warnanya juga nggak bisa diremehkan karena memang ya udah bagus. Tapi untuk separasi antara terang gelapnya itu jelas pasti kelihatan banget kalau AMOLED masih tetap jauh lebih bagus. Nah, sektor kamera ya, dari ketiga HP ini tuh kameranya udah oke-oke banget loh, dan hasil jepretannya itu kalian bisa nilai aja sendiri deh seperti apa menurut kalian yang jepretan yang paling bagus. Karena ya menurut saya ya ini soal selera sih, semuanya udah bagus-bagus banget kok.
Nah, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan di Mi 10T Pro. Sayangnya untuk kamera depan itu masih 1080p 30 fps aja. Nggak ada yang wow di sini ya. Tipikal banget produk-produk smartphone Cina ya. Nggak tahu kenapa selalu 1080p 30 fps. Dan kenapa nggak 1080p 60 fps gitu loh. Udah all rounded banget gitu. Selalu lah. Cuman ya kualitasnya sih oke menurut saya, dan suaranya bisa kalian lihat sendiri ya, dengar sendiri ya kira-kira seperti apa suaranya. Dan untuk dynamic range-nya menurut saya nggak sebagus kamera belakangnya, walaupun ini tetap masih oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari Samsung S21 FE di resolusi 4K 60 fps ya. Ini menunjukkan bahwa kualitas S20 FE ya, S21 FE maaf, itu memang levelnya level flagship, karena di harga segitu itu sangat jarang loh di tahun 2023 ini cari HP yang bisa 4K 60 fps. Dan HDR-nya lumayan bagus menurut saya ya. Warnanya vivid dan bisa menghandle cahaya yang gonta-ganti seperti ini. Menurut saya sih ini good job Samsung. Well, ini adalah perekaman menggunakan Samsung S21 FE di resolusi 4K 60 fps. Kalau untuk suaranya kalian bisa nilai sendiri lah. Saya berada di samping jalan yang sangat-sangat rame. Kira-kira suara saya masih terdengar dengan jelas atau enggak. Tapi kalau Samsung sih kualitas audionya percaya aja lah. Menurut saya udah the best. Kalau dari segi warnanya di sini saya suka ya, Samsung tuh emang khas ya, vivid warnanya, separasi antara gelap terangnya oke, detailnya itu juga bagus dan nggak ada patah-patah saat kita alihkan framenya seperti ini, dan videonya itu stabil. Bahkan kalau kita coba sambil lari kayak gini pun ya tetap stabil. Ini emang menunjukkan bahwa Samsung S21 FE ini emang kualitasnya sudah flagship, dan ini menjadi pilihan yang solid buat kalian yang kok mau bikin konten pakai HP ya kisaran harga 5 jutaan. Jarang loh harga segitu bisa dapat kualitas kamera seperti ini. Nah, ini adalah perekaman menggunakan Samsung S21 Plus di resolusi 4K 60 fps menggunakan lensa utama. Nah, untuk di Samsung S21 Plus di sini juga bagus ya gambarnya. Tapi entah kenapa kalau kalian perhatikan dengan S21 FE, saya lebih suka HDR-nya di sini. Entah ini efek dari sistem ataupun apa, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka aja settingan warnanya itu lebih natural gitu dan lebih seimbang aja, dan stabilisasinya ya tetap ini HP flagship bro, buat lari kayak gini ya tetap stabil. Nah, sekarang adalah perekaman di 4K 60 fps untuk kita buat jalan seperti ini. Kalau dinilai dari kualitas warna dan separasi antara gelap terangnya, di sini kelihatan kontras banget ya, dan warnanya juga tetap terang. Tapi sayangnya nggak stabil ya, nggak tahu ini nggak ada stabilisasinya kalau di 4K 60 fps kayaknya. Dan ya beda banget ini antara kelas flagship
dan flagship killer. Yang bener-bener flagship ya udah jelas stabil banget. Jadi kalau kalian pengen bikin konten pakai HP ini, pastikan kalian punya stabilisasi atau gimbal kayak gitu ya, biar video kalian jadi lebih bagus. Oh ya, untuk menghemat durasi dan menghemat kuota kalian, resolusi 1080p 60 fps nggak saya bahas di sini karena akan terlalu panjang. Dan untuk resolusi 8K juga nggak saya bahas di sini karena kualitasnya Masya Allah dan nggak bisa kepakai cuy, dan jangan dipakai karena udah nggak masuk banget. So silahkan lanjut menonton. Well, kesimpulannya seperti apa sih ketiga HP ini setelah kemunculan Poco F5? Ya menurut saya sih ya nggak benar-benar tergantikan ya, atau mungkin bisa dikatakan nggak worth it. Ya nggak juga sih, karena semua orang itu punya preferensinya masing-masing. Buat kalian yang memang carinya sektor kamera, konten kreator, nggak suka iklan, ya jelas pakai aja dari Samsung. Contohnya Samsung S21 Plus ataupun S21 FE. Dia untuk gaming tipis-tipis masih oke. Untuk keperluan kamera ini termasuk jos banget di kelasnya, udah beneran kelas flagship. Dan untuk sistem udah nggak usah ditanyakan lagi, One UI, clean and simple. Tapi buat kalian yang gamers banget dengan harga mungkin di bawah 4 juta, kalian udah banyak pilihan sih sekarang sebenarnya. Tapi kalau kalian suka banget nge-game, Mi 10T Pro ini masih oke banget ya. Jadi kalau buat kalian yang udah punya Mi 10T Pro, nggak usah buru-buru ganti. Pakai aja dulu, tunggu sampai keluar seri-seri terbaru lainnya dari keluarga Xiaomi. Ya, kalau untuk konten kreator gimana? Well, untuk pemula ini udah mencukupi banget lah. Mungkin selera di warna ya. Untuk warnanya memang agak soft dia itu, memang agak nggak terlalu vivid kayak Samsung. Tapi sedikit touch up sana sini udah bisa lah buat konten kreator. Ya selama kalian nggak pakai kamera depannya yang 1080 30 fps sih bisa sih. Apalagi kamera belakangnya udah oke banget kok. Levelnya udah mendekati flagship. So itu aja dari saya, and see you guys on the next video.